Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa in syi'ta taj'alu sa'ba idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, para sepuh, orang tua kita semuanya, Bapak Ibu yang semoga selalu diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini, malam yang ke-21 atau 22 sesuai dengan keyakinan masing-masing. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat umur, nikmat iman dan Islam, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita hitung. Kita masih bisa merasakan bulan Ramadan, malam-malam bulan Ramadan. Ini adalah 10 terakhir, ya. Ibarat dalam sebuah pertandingan, ini adalah babak penentuan siapakah yang akan keluar sebagai juara. Merekalah yang berjuang di babak-babak terakhir ini. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan kemenangan, diberikan malam Lailatul Qadar, sehingga kita mendapatkan pahala yang lebih baik, ya, daripada ibadah 1000 bulan. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita isi malam-malam akhir bulan Ramadan ini dan juga siang-siangnya untuk beribadah, untuk i'tikaf, membaca Al-Quran, menuntut ilmu, ya, berzikir, sholat, puasa, bersedekah, membantu orang lain, dan lain sebagainya. Semoga kita mendapatkan kemuliaan di malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pembahasan lalu kita sudah membahas tentang, ya, kelompok beberapa ayat, ya, kelompok ayat yang lalu membahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuk orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau mengimani Allah sebagai penciptanya, orang-orang kafir yang membangkang, ya, dan mengingkari Allah. Allah berfirman, kutilal insan, terkutuklah manusia. Manusia yang dimaksud adalah manusia yang kafir, yang membangkang. Ma akfaroh, ya, ma akfaroh, betapa kufurnya manusia ini. Jadi yang dikutuk oleh Allah adalah manusia-manusia yang kufur, manusia-manusia yang tidak mau bersyukur kepada Allah. Ya, Allah sudah berikan nikmat yang begitu banyak, dari mulai manusia ini diciptakan dari air mani yang hina, yang kotor, ya, yang kemudian menjadi bayi yang lemah, ya, yang tidak memiliki apa-apa, yang sangat membutuhkan kepada orang-orang di sekitarnya, sampai menjadi dewasa. Kemudian dia memiliki harta, memiliki jabatan, memiliki ilmu. Itu semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Kemudian pada kelompok ayat berikutnya Allah mengajak kepada kita untuk merenung. Kalau sebelumnya Allah mengajak kita untuk merenung pada diri kita, pada tubuh kita, ya. Bagaimana Allah menciptakan kita dari mani yang sangat hina, kemudian tumbuh menjadi segumpal darah, segumpal daging, menjadi kemudian manusia, ya, kemudian keluar menjadi bayi, kemudian balita, kemudian anak-anak, kemudian dewasa dan seterusnya. Nah, sekarang coba lihat Allah ingin mengajak kita untuk merenung, ya. Dan tujuannya adalah agar kita semakin yakin bahwa kita memang adalah ciptaan Allah, bahwa kita memang adalah hamba-hamba Allah yang butuh ya kepada Allah. Kita itu hamba yang lemah dan butuh kepada zat yang maha kuat, zat yang maha menguasai, yang maha besar, yaitu Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insan. Falyanzur, maka hendaklah melihat. Siapa yang melihat? Al-insan, manusia. Melihat kepada apa? Ila ta'ami, kepada makanannya. Ya, kita disuruh untuk merenungkan makanan kita, ya, dan juga untuk memilah-milih makanan kita. Ya, pilihlah makanan yang halal, pilih makanan yang baik, yang sehat, halalan thayyiban, karena makanan yang halal akan menghantarkan kita ya untuk beribadah, ya, meringankan kita untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Sebaliknya makanan yang haram, ya, inilah yang memberatkan kita untuk beribadah, menjadikan kita malas untuk beribadah gitu. Falyanzuril insan ila ta'ami, maka lihatlah manusia kepada makanannya. Bagaimana Allah ya jadikan makanan itu ya yang tidak pernah kita tanam. Beras itu kan ya ada yang nanam lah. Kita tidak tahu siapa yang nanam, tapi Allah bawakan beras itu ke hadapan kita. Kita pengen sayuran, kita nggak pernah nanam sayuran itu, tapi Allah bawakan sayuran itu ke hadapan kita di meja makan kita. Ya, kita butuh apalagi kentang, buah-buahan, semuanya yang hadir di meja makan kita semuanya adalah Allah yang membawakan. Inilah sayangnya Allah kepada manusia. Makanya manusia harus sayang kepada Allah, harus cinta kepada Allah. Gimana tidak cinta? Allah sangat cinta kepada kita semuanya. Makanya ketika kita tidak membalas cintanya Allah, ya, ketika kita membalas air susu dibalas dengan air tuba, nanti Allah marah, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam nerakanya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka manusia itu disuruh untuk mentadaburi, ai fal yatadabbar al-insan sya'na nafsihi. Maka hendaklah manusia untuk mentadaburi, berpikir, merenung. Jadi manusia itu harus ada waktunya, ada saatnya untuk merenung. Dari 24 jam itu sisakan atau khususkan ya, waktu berapa menit lah untuk merenungi apa yang ada di sekitarnya. Merenungi makanan. Sebelum makan merenung dulu. Ya, sebelum kita berbuka kita merenung, Masya Allah. Alhamdulillah di hadapan saya ada buah-buahan, ada gorengan, ada lontong, ada macam-macam. Itu semuanya ya adalah nikmat dari Allah yang Allah hadirkan di hadapan kita semuanya. Mohon maaf ini audionya dimatikan dulu ya. Waliyufakir fi amri ta'amih, dan hendaklah manusia berpikir tentang urusan makanannya, wa tadbirihi, dan pengurusannya, wa tahyiyatihi, dan penyiapannya, hatta yakuna ghodaan solihan taqumu bihi binyatuhu. Nah, manusia juga harus ya dia itu harus bekerja. Dia harus mencari nafkah ya untuk bisa merawat tubuhnya ini ya agar tubuhnya ini bisa kuat, bisa sehat untuk melaksanakan
tugas dia sebagai manusia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yajid fi tanawulihi ladzatan tadfa'uhu ilaih, ya. Kemudian ketika dia makan, ya, dia merasakan ada rasa-rasa, ya, ada manis, ada pedas, ada asin, ada macam-macam. Ini semuanya adalah Allah ciptakan, ya. Dengan rasa-rasa yang berbeda-beda itu menjadikan kita tidak bosan dengan satu rasa aja. Ya, coba kalau rasanya rasa itu jadikan satu saja, manis semua, itu kan bosan gitu ya. Makanya kita terkadang makan manis terus bosan, pengen ganti yang asin-asin, asin-asin bosan ganti yang pedas-pedas, pedas bosan ganti yang asam-asam. Itu adalah ciptaan Allah semuanya. Allah jadikan itu semuanya agar kita bisa menikmati kehidupan. Wal liyahfazu bidzalika quwwatahu madal haya allati qudirat lahu. Nah, makanan ini dijadikan untuk sebagai manusia ini bisa mempertahankan hidup, ya, di muka bumi ini. Tapi ingat, makanan yang diperbolehkan adalah makanan yang halal, makanan yang sehat, makanan yang menjadikan dia itu bersyukur, ya. Ya, semahal apapun makanan, tapi kalau tidak menjadikan kita bersyukur, maka hakikatnya itu adalah azab, ya. Atau sederhana apapun makanan, tapi itu menjadikan kita bersyukur, ya, menjadikan kita bertafakur, itu adalah sebaik-baiknya makanan. Anna sababnal ma'a sabba. Anna, sungguh kami, sababna, ya, kami telah mengucurkan, ya, telah mengalirkan. Mengalirkan apa? Al-ma'a, air, sabba, dengan sebaik-baiknya, ya. Ini diantara nikmat Allah setelah makanan adalah Allah alirkan air kepada kita semuanya. Ya, baik itu lewat air hujan, atau air sungai, atau air laut, atau mata air, atau air sumur, itu harus kita syukuri, ya. Terkadang karena air itu setiap hari selalu terpenuhi, ya, kita selalu terpenuhi kebutuhan airnya, sehingga lupa untuk bersyukur, ya. Karena seseorang itu akan merasakan pentingnya sesuatu setelah kehilangan sesuatu itu. Ya, dia akan bersyukur ketika dicabut nikmat itu. Dia akan bersyukur ketika sehat dicabut. Ketika sakit, kemudian dia baru merasakan nikmatnya sehat. Ya, selama dia sehat, selalu lalai bahwa sehat yang setiap detik dia rasakan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Air juga sama begitu. Ya, air yang selalu terpenuhi, kita terpenuhi kebutuhan air. Coba kita lihat saudara-saudara kita yang daerah kekeringan, ya, di Afrika atau di Gunung Kidul, di Indonesia pun ada sebagian daerah yang kekurangan air. Untuk mencari air harus berjalan sampai berkilo-kilo terlebih dahulu. Nah, maka, ya, jangan sampai nikmat yang begitu lober, yang begitu banyak menutupi pandangan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai anzalnahu minal muzni inzalan, yaitu artinya kami turunkan air itu dari hujan dengan sebaik-baiknya. Ba'da an baqiya hinan fi jawis sama, ya. Setelah dia itu menetap di di awan, ya. Ini. Summa syaqaqanal arda syaqqa. Kemudian kami, ya, kami belah bumi atau tanah dengan sebaik-baiknya. Ya, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, ada sebagian tanah, ya, yang terbelah sehingga menjadi sungai, menjadi kali-kali, ya, sehingga air itu masuk, sehingga tanah menjadi subur, ya. Ini nih nikmat Allah ini. Coba kalau bumi ini dijadikan padat, bumi ini tertutup, tidak bisa dimasukin air. Wah, setiap kali hujan kemudian apa? Airnya tidak bisa masuk ke dalam. Ya, akhirnya banjir terus. Nah, ini nikmat besar, ya, yang Allah berikan kepada kita. Aisyaqaqnal ardo syaqqan musyahadan mar'iyan liman nadhara ilaiha ba'da an kanat mutamasikatal ajsa. Ini
Allah jadikan bumi ini terbelah, sebagian-bagian ini terbelah. Sehingga ada sungai, ada kali, ada sawah-sawah. Ya, ini dijadikan Allah tanah-tanah yang subur, tujuannya untuk kemaslahatan manusia, agar manusia ini bisa menikmati kehidupan. Gitu ya. Waqad iqtadat hikmatuhu liyadkhulal hawa wa dhiya fi jawfiha. Nah ini. Wa yuhayyi'ani litaghdiyatin nabat. Nah, ternyata secara sains, ilmu pengetahuan, ketika tanah itu terbuka, ya, kemudian dimasuki air, kemudian dimasuki cahaya, itu menjadikan tanah subur. Ya, tanahnya gembur, kemudian tanahnya cocok untuk ditanami. Sehingga bisa kita tanami padi, palawija, atau apapun saja. Dan Indonesia, Masya Allah, tanahnya sangat subur sekali. Berbeda dengan negara di Timur Tengah sana, ya, yang subur itu hanya sekian persen saja, ya. Bahkan di Mesir itu yang wilayah yang sangat luas, tetapi yang layak ya untuk dihuni hanya 3%-nya saja. 3%-nya saja yang layak untuk dihuni. Kalau mau bikin pemukiman baru, itu membutuhkan biaya yang sangat besar, ya. Jadi gurun pasir dirubah menjadi pemukiman itu sangat besar. Dan apalagi kalau mau bikin lahan sawah baru, itu biayanya sangat besar gitu. Ya, yang subur hanya yang daerah yang dilewati oleh sungai Nil aja gitu. Nah, Indonesia Masya Allah, hampir semua tanahnya itu subur, ya. Bahkan ada yang mengatakan lempar tongkat pun bisa tumbuh, ya. Nah, ini nikmat Allah yang sangat besar. Jangan sampai menjadikan kita lalai, menjadikan kita terpedaya sehingga lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa dzakara, kemudian Allah menyebutkan subhana sama niata anwa'in minan nabat, 8 macam dari tanaman. Ya, ini tanaman ini nikmat besar ya. Vegetarian nih, ya. Apa namanya, sangat baik untuk tubuh. Ya, ada 8 macam tanaman yang Allah sebutkan sebagai nikmat bagi kita semuanya. Fa'ambatna fiha habba. Fa'ambatna, maka kami tumbuhkan. Allah tumbuhkan, ya. Kami di sini maksudnya Allah melibatkan makhluknya untuk menumbuhkan itu semuanya. Di bumi, fiha, di bumi, habban, biji-bijian. Nah, ini biji-bijian ini termasuk jenis dari tanaman juga. Ini nikmat bagi kita. Seperti apa? Kal hinthah, ya, seperti gandum yang halus, wasyair, dan gandum yang kasar, wal aruz, ya, aruz itu beras atau nasi, wahwal aslu fil ghida. Nah, ini adalah makanan pokok, ya. Orang-orang di seluruh dunia itu makanannya kalau nggak nasi ya roti. Roti itu terbuat dari gandum ini. Nah, ini nikmat besar ya Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga ya kebutuhan manusia terpenuhi, ya, dengan adanya beras atau padi, dengan adanya gandum ya menjadi roti, akhirnya manusia bisa terpenuhi dari sisi karbohidratnya gitu ya. Gitu. Walaupun sekarang ya nasib para petani kasihan sekali ya, karena pemerintah impor lagi sehingga harga padi sangat anjlok. Wa inaban. Kemudian selanjutnya adalah inab. Inab itu anggur. Ya, anggur ini juga salah satu tanaman atau salah satu buah-buahan yang luar biasa ya, mewah bahkan ya menurut kita. Wa huwa min wajhin ghidaun wa fakihatun min wajhin akhar. Ini menurut orang Arab, anggur itu dari sisi bisa sebagai makanan pokok. Ya, ketika dijadikan kismis itu bisa dijadikan sebagai makanan pokok, ya. Kemudian dari sisi lain, anggur adalah buah-buahan begitu ya. Dan anggur ini kalau di Mesir itu murah sekali ya. Murah, apalagi kalau lagi musim. Itu dulu kita itu kalau beli anggur kalau lagi musim bisa 1 kilo cuma 3.000 rupiah. Ya, 1 kilo padahal. Ya.
Kalau di Indonesia sakti kula berapa anggur? Mahalnya luar biasa. Wa qadba, dan qadba Allah juga tumbuhkan qadba. Qadba itu sayuran atau lalapan gitu ya. Sayur yang bisa langsung kita makan, daun-daunan ya, seperti apa ya? Yang langsung bisa kita lalap gitu. Wa huwa kama qala Ibnu Abbas wa Dhahak wa Muqatil wa ikhtarahu al-Farra wa Abu Ubaidah wal Asmu'i ar-rutbah wa hiya ma yu'kalu minan nabat ghaddan tariyan. Ya, yaitu tanaman atau sayuran yang dimakan ya dalam kondisi masih mentah, langsung dimakan enak ya. Dicolet pakai sambal itu enak. Itu namanya qadba. Ya qadba, maaf. Itu adalah qadba. Ini juga bagus ya, terutama orang-orang Sunda ini ya suka makan ini. Ini makanan yang bagus buat tubuh. Wa zaituna wa nakhla. Kemudian zaitun, minyak zaitun, ini juga buah zaitun. Ya, dari buah itu bisa diambil minyaknya, ini sangat bermanfaat sekali untuk kulit, untuk pencernaan, untuk tubuh. Wa nakhla, dan juga kurma ya, apalagi kurma ya, ini kurma ini selain buah dia juga sebagai makanan pokok orang Arab gitu ya. Bahkan Rasulullah nggak jarang ya ketika sahur cuma pakai kurma dengan air putih itu, dan cukup untuk sampai berbuka. Wa qad taqaddama bayanu manafi'ihima wa sayati aidun. Nah, sudah dijelaskan tentang manfaat zaitun dan kurma ya. Sangat banyak sekali manfaatnya, makanya sampai Allah bersumpah watini wa zaitun ya, demi buah tin dan buah zaitun. Ini menunjukkan bahwa zaitun ini bukan makhluk sembarangan, tapi makhluk yang sangat penting ya. Gitu. Selanjutnya wa hadaiqa ghulba. Kemudian tanaman selanjutnya adalah hada'iq. Hada'iq ini kebun-kebun ya. Wa hadaiqa ghulba, kebun-kebun yang besar, yang rimbun ya. Banyak pohonnya, banyak tanamannya. Ini juga bermanfaat bagi kita, apalagi di daerah perkotaan ya. Teman-teman itu menjadi penghasil oksigen, menyerap karbon dioksida, ya, menjadi tempat refreshing bagi para penduduknya, bagi anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Ini sangat penting ya, terutama di daerah perkotaan. Taman-taman ini wahadaik gulba, yang rimbun. Ay wabasatin data asjarin dokhmah musmirah ya, bahkan ada pohon-pohonnya yang berbuah ya. Zatu hawaid tuhitu biha, yang dikelilingi dengan pagar-pagar itu. Wa admul hadaik imma biltifati asyariha wa kasratiha ya. Wa fi dzikriha bihadzal wasima'an ila anna ni'ma fil asjar bi jumlatiha wa laysat fi samratiha khassa. Nah, di sini Allah menyebutkan wa hadaiqa ghulba, yaitu pohon-pohon taman-taman yang penuh dengan pohon-pohon. Ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa nikmat yang Allah berikan ya tidak terbatas pada buah-buahannya saja, pada tanaman saja ya. Jadi tanaman-tanaman itu yang dinikmati oleh manusia tidak hanya buah-buahannya saja, tetapi ya pohonnya itu sendiri dinikmati. Ya, rindangnya kita bisa berteduh, kemudian juga kita mendapatkan oksigen, pohon-pohon yang besar, kayu-kayunya bisa diambil untuk membuat meja, kursi dan lain sebagainya. Itu ya, Allah mengisyaratkan di sini bahwa pohon-pohon, tanaman-tanaman itu tidak hanya buahnya saja yang bisa diambil manfaat oleh manusia, tetapi juga ya banyak nikmat manfaat lain. Wa fakihah, dan buah-buahan, wa fakihatan yatamatta'u biladzatihal insan khassa. Ini buah-buahan secara khusus yang banyak diambil manfaat oleh manusia. Katin, seperti tin, wa tufah, dan tin ini buah tin, tufah, apel, wal khukh. Khukh ini buah khukh ya, ini di Mesir ada dulu, saya pernah makan buah ini, tapi di Indonesia kayaknya nggak ada ya.
wa ghairihima, dan selain keduanya. Wa abba, dan juga abba itu rumput-rumputan. Ai mar'alil hayawan khassa. Ini tanaman rumput-rumputan ini khusus untuk hewan-hewan, ya. Hewan-hewan punya makanan khusus, manusia punya makanan khusus, sehingga tidak saling rebutan, ya. Makanannya berbeda, ya. Kalau makannya sama nanti kita malah berebutan. Tapi alhamdulillah Allah jadikan berbeda, sehingga kita nggak rebutan sama kambing atau sama sapi, gitu ya. Summa dzakarul hikmah, kemudian Allah menyebutkan hikmah fi khalqi hadhil asya, dalam penciptaan semua ini. Apa hikmahnya? Allah menciptakan 8 macam tanaman, ya, atau macam taman buah-buahan. Mata'an lakum. Ini adalah kenikmatan, kesenangan bagi kalian. Wali an'amikum, dan juga untuk hewan-hewan ternak kalian. Ai ambatna dzalik, yaitu kami tumbuhkan itu semuanya litatamatta'u, agar kalian menikmati. Silakan dinikmati, gitu ya. Di dunia ini, ya, tempat kalian menikmati semua isinya, ya, tanamannya, buah-buahannya, makanannya, pohonnya. Silakan kalian ambil manfaatnya, ya, selagi itu milik kalian, untuk kalian dan juga untuk hewan-hewan kalian. Ya Allah, ini mengingat ini Allah ingin ingin mengatakan kepada kita, perbanyaklah mengingat nikmat-nikmat Allah. Ya, sekecil apapun nikmat-nikmat itu. Dan nikmat-nikmat itu kalau jarang diingat-ingat, jarang disebut-sebut, jarang ditadaburi, menjadikan kita kufur, ya, menjadikan kita kurang bersyukur, menjadikan kita itu tidak cinta kepada Allah, karena merasa Allah nggak pernah beri apa-apa, ya. Sekali Allah nggak mengabulkan doanya atau menunda doanya, ya, kita minta berdoa, ternyata tidak dikabul-kabul sama Allah, oh langsung marah sama Allah. Seolah-olah Allah nggak pernah ngasih apa-apa. Nah, maka manusia butuh untuk mengingat-ingat nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak, baik pada dirinya atau pada sekitarnya, pada makanannya, gitu. Agar manusia semakin bersyukur dan agar manusia semakin cinta dan sayang kepada Allah. Kalau dia sudah cinta dan sayang kepada Allah, otomatis dia akan beribadah kepada Allah dengan sukacita, gitu ya, tanpa mengharap apa-apa, karena sudah cinta dengan Allah, tanpa harus diiming-imingi dengan surga, diiming-imingi dengan pahala, atau ditakut-takuti dengan neraka. Dia tanpa digituin pun, dia langsung akan, ya, hadir di hadapan Allah karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Berikutnya waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak Moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Marto. Halo, Pak Marto. Tidur, Pak Marto. Silakan yang mau bertanya, langsung boleh. Saya Ustaz. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Menanyakan tentang ini Ustaz. Ini kan 10 terakhir malam bulan Ramadan yang berpuasa. Dan malam Lailatul Qadar gitu. Pertanyaannya, kalau wanita itu itikafnya sebenarnya di mana ya Ustaz ya? Apakah di masjid? Di masjid juga. Ada yang mengatakan bahwa itikaf di masjid khusus untuk rijal, untuk laki-laki. Lalu kita wanita bagaimana ya? Di masjid, tetap di masjid. Ada sebagian pendapat kecil yang mengatakan wanita boleh iktikaf di musola rumahnya. Tapi ini pendapat kecil dari ulama. Jadi lebih afdolnya kalau memang memungkinkan, suami mengizinkan dan masjidnya juga aman, ya lebih baik di masjid. Gitu.
Nah, waktu kita ke masjid itu yang sebaiknya jam berapa ya Ustaz ya? Bebas. Boleh dari maghrib, boleh dari isya, setelah tarawih, bebas. Cuma kan yang namanya malam Lailatul Qadar itu kan dimulai dari maghrib sebenarnya. Jadi semakin kita lebih awal datang, semakin lebih baik. Begitu. Karena kita tidak tahu kapan datangnya kan. Kayak kita semua nunggu-nunggu ini nanti tukang bakso mau datang. Datangnya jam berapa? Pokoknya nanti akan datang ya. Kita kan harus apa? Nungguin terus, nggak boleh lalai. Gitu. Jadi ya sebisa mungkin kalau kita bisa datang lebih awal, nunggu di sana, ya ibadah, ya lakukanlah. Tapi kalau ada kesibukan, maka semampu kita begitu. Nah, itu kan sampai pagi. Ya sesuai surat yang apa? Anzalnahu fi Lailatul Qadar itu. Nah, jadi artinya selama dari maghrib sampai dengan menjelang subuh itu kita dalam keadaan terjaga terus. Ya, memang afdolnya seperti itu. Kita dalam kondisi bangun gitu. Tapi kalau seumpama tubuh tidak memungkinkan, ya tubuh butuh istirahat, ya enggak apa-apa istirahat aja. Begitu. Nanti kalau sudah cukup bangun lagi. Makanya dulu kita ketika di Mesir itu nggak tidur kalau malam. Ya, tidurnya kapan? Tidurnya ketika siang. Dibalik Ketika ya. jadi waktu itu dibalik. Siang kita tidur, nanti malam bangun nggak tidur-tidur. Gitu. Nah, ya sekali-kali lah setahun kita kayak gitu ya. Coba bagaimana. Karena ibadah ketika malam itu jauh lebih khusyuk ya, lebih nikmat daripada ibadah ketika siang gitu. Ada kenikmatan tersendiri begitu. Apalagi kalau ibadahnya itu ya dibarengi dengan ilmu ya, kita baca Al-Qur'an sambil memahami, kita sholat sambil menghadirkan Allah ya, itu nikmat gitu. Kita berzikir sambil menghadirkan Allah, itu nikmat gitu, tidak terasa capek begitu. Jadi beragam ya Ustaz ya. Jadi bukan sekedar sholat gitu ya kan. Iya, kalau Tapi menuntut makanya ilmu Allah kan agama. menjadikan ibadah itu bermacam-macam agar kita tidak bosan. Kita udah capek berdiri sholat, ya udah bisa duduk ya, sholat sambil duduk. Kalau bisa sholat sambil baca Quran gitu. Karena ya, kondisi terbaik seorang hamba itu ketika sholat. Kondisi terbaik seorang hamba itu ketika sholat. Karena dia sedang menghadap Allah. Apalagi kalau ditambah dengan baca Quran. Sholat sambil baca Quran itu kondisi yang terbaik dari seorang hamba. Ibadah terbaik yaitu sholat sambil baca Quran. Dalam sebuah hadis itu kan dijelaskan afdolu ibadati ummati tilawatul Quran. Sebaik-baiknya ibadah hambaku adalah membaca Al-Quran. Apalagi kalau membaca Al-Quran di dalam sholat. Ya, lebih baik lagi. Kalau kita nggak sanggup sambil sholat sambil baca Quran, ya udah sambil duduk kemudian baca Quran gitu. Maksudnya jadi ketika kita sholat, kemudian kita sesudah membaca Al-Fatihah, kita membaca misalnya ya seperti apa ya, surat Al-Baqarah 10 ayat begitu ya, atau bagaimana ya? Iya, hatamin Al-Quran 30 juz di dalam sholat itu dengan membaca Al-Quran. Megang Quran nggak apa-apa kan di dalam sholat. Yang penting jangan banyak gerakan gitu. Jangan banyak gerakan itu boleh. Oh gitu ya. Tadi Ustaz mengenai fal yang juru ila ta'amih itu, jadi memperhatikan makanan. Jadi itu makanan dari segi halal dan toyib gitu.
Itu saja ya. Semua dari segala sisi, dari sisi halal dan haramnya, dari sisi baik dan buruknya, dari sisi apa namanya Allah menyiapkan untuk kita gitu. Dari sisi bagaimana Allah menjadikan makanan itu berbeda-beda. Orang Indonesia makan nasi, orang Eropa makan roti, ya. Orang Papua makan sagu. Itu kan Masya Allah. Padahal kan semuanya ciptaan Allah tapi dijadikan makanan berbeda-beda. Itu kan kita merenung di situ. Ciptaan Allah yang berbeda-beda itu. Semuanya makan nasi tapi beda, ya sifatnya beda-beda gitu. Tadi yang menarik bahwa dikatakan kalau kita terlalu banyak makan jadi malas ibadah. Tapi sebetulnya mungkin makan itu juga untuk menguatkan tenaga ya supaya kita berbadahnya lebih Makanan gimana yang gitu. haram. Makanan yang haram menjadikan malas beribadah. Oh. Nah, kebanyakan makan juga sama, menjadikan malas beribadah. Gitu. Makanya kita diperintahkan untuk sedang-sedang saja ketika makan. Jangan terlalu banyak, menjadikan malas beribadah gitu. Oh, iya. Ya baik, Ustaz, terima kasih penjelasannya. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Kamarudin. Ya, silakan Pak Kamarudin, di mana? Ya, saya dari Sinjai, Ustaz. Sinjai itu di mana? Makassar. Oh, Makassar. Iya, silakan Pak. Ya, tadi sedikit terkait dengan malam Lailatul Qadar yang di setiap kebaikan yang kemudian kita kerjakan pada malam itu akan kemudian diibaratkan beribadah atau membuat kebaikan selama 1000 tahun ya. Apakah termasuk dengan keburukan juga yang kemudian kita kerjakan saat itu yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, Ustaz? Syukran, saya kembalikan, Ustaz. Iya. Kalau masalah keburukan, apakah dilipat gandakan sampai 1000 tahun? Saya belum pernah mendapatkan hadisnya ya. Tapi kalau memang keburukan dilipat gandakan, iya. Artinya di waktu-waktu tertentu, waktu yang mulia, ya kita berbuat ibadah akan dilipat gandakan. Itu maksiat juga akan dilipat gandakan ketika itu. Seperti bulan Ramadan ini. Maksiat di masjid berbeda dengan maksiat di rumah, ya, karena mengotori tempatnya itu. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci, waktu yang suci. Ketika kita kotori dengan maksiat, ya itu juga akan menjadikan dosanya lebih besar. Ya, tapi kalau dilipat gandakan 1000 bulan, wallahualam belum pernah mendapatkan keterangannya, gitu Pak. Oh iya, syukran, Ustaz. Ya, sama-sama. Sedikit tadi ada kalimat terkait dengan maksiat di dalam masjid. Ada kemudian teman yang sempat bertanya ke saya, Ustaz, apakah kita bisa buat desain masjid di rumah dan lantai duanya masjid? Gimana? Suaranya putus-putus. Lantai pertamanya rumah, kan 2 lantai, desain masjidnya 2 lantai. Satu lantai rumah dan satu lantai untuk tempat ibadah yang kemudian nantinya akan ditempati orang berkeluarga. Apakah secara syariah atau bagaimana itu, Ustaz? Apakah boleh atau tidak? Iya. Boleh. Di Mesir banyak. Ya, bahkan guru kami di Mesir itu beliau punya masjid pribadi, di lantai bawah itu masjid untuk umum. Ya. Iya. Kemudian di atas, kalau nggak salah rumahnya ada 4 lantai kalau nggak salah. Itu lantai dari lantai kedua, 3 sampai paling atas itu rumah beliau. Gitu. Jadi ya boleh-boleh aja. Dan di Mesir kan model rumahnya itu kan apartemen.
Model rumahnya Iya. apartemen. Ya, itu di lantai bawah itu banyak yang dijadikan sebagai masjid gitu. Ya, itu Oh sah-sah iya. aja, boleh silakan. Syukron Ustaz. Ya, sama-sama. Iya. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada lagi? Silakan. Pak Marto? Ya, Pak Ustaz. Ya. Kayaknya nggak ada lagi. Mungkin Ada cukup lagi ya. aja. Baik. Terima kasih Ustaz. Hmm. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti kajian Tasbih Al-Maraghi malam hari ini. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Insya Allah kita akan jumpa kembali di waktu yang sama esok malam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.